Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan classification dengan tema food waste likelihood. Apakah restoran akan menghasilkan banyak limbah makanan? Perkenalkan, nama saya Cinta Najwa Nabila dengan NIM 310123023790. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Banjarbaru, program studi Teknik Informatika. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dari Bapak Faisal Amin. Pertama, konteks dan perspektif. Seorang manajer restoran khawatir dengan tingginya limbah makanan yang dihasilkan setiap hari. Meskipun menu laris, banyak bahan makanan terbuang karena perasaan yang tidak terpakai atau sisa makanan. Manajer ingin memprediksi dan mengurangi limbah ini untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan menganalisis data historis, dia berharap dapat merencanakan jumlah bahan makanan yang diperlukan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas restoran. Pada tahapan pertama ada business understanding. Seorang manajer restoran peduli dengan keberlanjutan dan efisiensi operasional. Ia khawatir jika jumlah bahan makanan yang dibeli melebihi kebutuhan atau jika menu yang disajikan tidak sesuai dengan permintaan pelanggan yang mengarah pada pemborosan. Maka pemborosannya akan menghasilkan limbah makanan. Dengan menggunakan mode prediksi berbasis data, manajer dapat memproyeksikan kemungkinan terjadinya limbah makanan berdasarkan pola yang ada, sehingga ia bisa membuat keputusan yang lebih efisien dalam merencanakan pembelian bahan, merancang menu, dan mengatur jadwal penyajian. Sehingga model tersebut bisa kita gunakan untuk menghasilkan hasil yang membantu restoran untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan profitabilitas, serta memperbaiki manajemen persediaan dan kepuasan pelanggan. Tahapan kedua ada data understanding. Data source-nya adalah dataset dummy yang sudah dinormalisasi. Atribut description-nya ada yang pertama ada restaurant ID atau identifikasi unik untuk setiap restoran. Yang kedua ada atribut date atau tanggal transaksi, atribut customer count, jumlah pelanggan yang datang, atribut menu type, jenis makanan yang disajikan, atribut promotion menandakan apakah ada promosi pada hari tersebut, atribut list volume limbah yang dihasilkan pada hari tersebut. Ada label description menggunakan atribut food waste likelihood, jadi menunjukkan kemungkinan terjadinya limbah makanan. Bertipe data binomial. Yes, untuk kemungkinan besar menghasilkan banyak limbah makanan. No, kemungkinan kecil menghasilkan banyak limbah makanan. Tahapan ketiga ada data preparation. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan missing values atau outliers, sehingga data siap untuk diproses lebih lanjut. Tahapan keempat ada modeling. Sini ada dataset limbah makanan, restoran ID dijadikan ID, promotion diubah jadi binomial, lalu food waste likelihood diubah jadi binomial dan dijadikan label, lalu menggunakan state data dengan pembagian 70% training dan 30% testing, menggunakan algoritma random forest, apply model, dan performance. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Sini banyak pohon yang dihasilkan oleh random forest. Ini semuanya dilatih secara independen untuk menentukan hasil akhirnya. Hasil prediksi, confidence, dan ini untuk akurasinya 77,78%. Dibilang cukup tinggi untuk data testing yang sedikit karena beberapa prediksi yang salah itu sangat signifikan pada akurasi. Jadi bisa dibilang untuk akurasi ini lumayan bagus karena hanya dari 9 baris. Hasilnya, random forest bekerja dengan cara membagi dataset menjadi beberapa subset dan melatih setiap subset menggunakan decision tree yang berbeda, menghasilkan conversion matrix sebesar 78%. Di tahap kelima ada evaluation. Jadi saya membandingkan algoritma random forest dan decision tree.
Hasil akurasi dari kedua algoritma ini sama, yaitu 77,78%. Yang membedakan antara dua algoritma ini adalah pohonnya. Di sini ada random forest menampilkan beberapa tree yang sebenarnya lebih banyak dari ini. Di sini ada customer count dengan master volume, ada information, customer count dan information, ada menu type information, ada customer count. Sedangkan menggunakan decision tree, maka akan menghasilkan pohon seperti ini. Hanya waste volume yang terbaca. Ini ada yes and no. Ini adalah hasil prediksi, namun menghasilkan akurasi yang sama, yaitu 77,74% dengan kelas 80% dan precision-nya 75%. Analisisnya, Random Forest membagi dataset menjadi banyak tree, masing-masing membuat keputusan secara independen dan hasilnya digabungkan untuk memberikan prediksi yang lebih robust atau lebih tahan terhadap gangguan. Karena menggunakan banyak tree, model ini tuh lebih tahan terhadap noise dan lebih stabil dalam menangani data yang lebih kompleks. Sedangkan decision tree menggunakan satu tree keputusan untuk memprediksi hasil. Keputusan diambil berdasarkan satu jalur yang terbentuk dari data, sehingga model cenderung lebih sederhana dan rentan terhadap overfitting jika data tidak cukup bervariasi. Yang terakhir ada tahapan deployment. Di sini saya menggunakan data scoring. Dan ini adalah hasilnya. Model berhasil menghasilkan prediksi potensi restoran menghasilkan limbah untuk dataset yang belum memiliki label. Ini ada prediction, ada confidence juga yang dilihat. Yang pertama, kita akan menerapkan model untuk prediksi. Model ini digunakan menghasilkan prediksi yang tepat yang dapat membantu manajer restoran dalam mengambil keputusan, seperti penyesuaian porsi makanan atau penggunaan limbah makanan. Lalu kita akan menambah data training secara berkala. Perbarui data seperti data operasional harian restoran dapat menghasilkan output prediksi yang lebih baik dan akurat. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan keliru dalam pembuatan video atau pembahasan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.